Alhamdulillah ya, sampai sekarang kita masih tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berpandangan ya, yang baik itu kita teruskan. Ya. Tinggal yang mana yang kurang itu yang kita harus perbaiki. Riau ini kontribusinya sangat besar terhadap negara kesatuan Republik saya ini kan. Tapi alhamdulillah 13 juta gulden, Pak. Ya, DPR ini kan banyak tokoh-tokoh, malahan tokoh Riau Merdeka ada di situ. Saya kan lebih daripada daerah istimewa kan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal historis, ya kan? Ya. Ini yang punya Indonesia ini kan raja-raja dulu, Pak. Kerajaan, ya kan? Ya. Kan gitu kan? Dulu, Pak ya? Dulu. Dia menyatukan jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Kembali bersama saya, Deddy Kurnia, dalam dialog interaktif di TV. Alhamdulillah hari ini kita mengundang tokoh Riau yang mungkin semua orang Riau sudah mengenal beliau. Beliau ini hari ini menggantikan almarhum Pak Dr. Khaidir, Dr. Hewan Khaidir, menjadi Ketua FKPMR atau Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Dan alhamdulillah beliau terpilih dengan suara terbanyak dari beberapa calon yang maju di pemilihan beberapa minggu lalu. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah hadir di studio kita dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beliau adalah tokoh Melayu Riau, Pak Mambang Mit. Ya. Pak Mambang Mit ini latar belakangnya sungguh luar biasa, sangat beragam. Beliau pernah menjadi Wakil Gubernur Riau, menjadi Gubernur Riau, menjadi Ketua Partai, dan sebelumnya juga seorang ASN di Kepulauan Riau atau sekarang di Kepri, dan pernah juga sebelumnya menjadi ASN di Provinsi Riau di beberapa tempat, termasuk di Bengkalis ya Pak? Ya, Bengkalis. Dan alhamdulillah hari ini beliau menjadi Ketua FKPMR dan sempat datang ke kantor, dan mungkin dari pembicaraan ini kita ingin tanyakan ke beliau apa sebenarnya yang dia cadangkan untuk memajukan di KMR ini. Baik, Pak Mambang. Ya, makasih. Mungkin kita bicara agak santai aja, Pak. Baik. Ya. Hari ini saya panggil Bapak, biasa saya panggil Ayah. FKPMR ini kan punya program, Pak. Ya. Program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Mungkin kira-kira seperti apa program yang Bapak terima dari kawan-kawan di FKPMR menggantikan Pak Khaidir ini? Ya. Terima kasih Bung Denny. Biasanya saya manggil Ananda Denny, karena sekampung juga. Dia lahir daerah Mulai, saya juga lahir daerah Mulai kan. Iya. Hari ini saya panggil Bung lah. Ya. Karena beliau ini salah seorang yang paling senior ya, wartawan. Pernah 2 kali sebagai Ketua PWI Provinsi Riau, dan sudah berlalang buana juga secara internasional. Alhamdulillah. Karena jati diri Riau, asal air Mulai, sekampung dengan saya. Amin. Bisa berkiprah. Gitu. Iya. Sekampung lah ya, Pak. Ya, mengenai FKPMR, saya kira dari namanya saja mungkin sudah ada, kita dapat memahami
Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Jadi ini mengetengahkan forumnya. Kalau forum itu kebersamaan. Ya. Nah, kebersamaan itu dalam bentuk kebersamaan musyawarah mufakat. Ini menurut pemahaman saya ya, forum. Jadi tidak mengetengahkan individual-individual. Oleh karena itu dalam permulaan ini saya akan meminta dengan teman-teman malam ini kita urun rembuk dulu secara dengan tim kecil. Malam ini ya? Malam ini insya Allah. Dari keburu ini dipanggil oleh Pak Denny. Sebetulnya belum ada masukan. Bukan dipanggil ya. Pak, diundang? Ya, diundang oleh Pak Bung Denny. Sebagai Ketua FKPMR yang baru. Dan nanti tanggal 16 kita akan mengadakan rapat pleno. Dari situlah nanti akan dibahas ya program-program secara keseluruhannya. Karena apa? Karena ini merupakan suatu lembaga, kita ingin ini bekerja secara lembaga gitu. Jadi tidak individual. Jadi kalau bekerja secara lembaga, saya kira itu ada proses yang sistemik ya. Nah, kalau bisa nanti secara masif sampai ke ujung. Jadi bidang-bidang, bagian-bagian, biro-biro itu bekerja ya. Ini sampai dia ke atas, nanti disimpulkan lah oleh kita, karena ini juga bekerja sama. Karena saya katakan selalu, organisasi itu berdasarkan ahli dari Cina itu definisinya kumpulan orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya ini adalah kerjasama. Kerjasama tim. Nah ini yang mungkin yang ingin saya ketengahkan dengan teman-teman, kerjasama ini. Jadi tidak mungkin ini akan diselesaikan sendiri. Apalagi ini masalah Riau, masalah sosial kemasyarakatan, masalah ekonomi, ya, masalah macam-macam, ya, masalah keagamaan, adat istiadat dan sebagainya itu. Nah itu nanti kita akan berkoordinasi juga, ya, dengan istilahnya benang bertiga pilin, ya, yaitu MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia Riau, kemudian LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, dan FKPMR. Ini mungkin akan selalu ya kita berembuk memecahkan masalah-masalah apa langkah-langkah depannya. Kalau ada masalah bagaimana pemecahannya, kalau belum ada bagaimana antisipasi supaya jangan ada timbul masalah. Kalau boleh kami tahu, Pak Mambang, Pak Raja Mambang, itu kebersamaan itu di bidang apa, Pak? Misalnya kalau ID, Ikatan Dokter, kan bidang kesehatan. Ya. PWI itu bidang pemberitaan, bidang informasi ke masyarakat. Kalau FKPMR ini fokusnya ke mana, Pak? Ke ekonomi, ke politik, ke sosial atau apa, Pak? Kira-kira? Ya, itu yang sebagaimana yang disebutkan oleh Bang Dhani itu, memang kalau bidang keagamaan sudah ada MUI. Ya. Bidang adat, istiadat itu sudah ada LAM. Jadi di luar itu, bidang ekonomi, ya kan, kemudian mungkin yang menyangkut bidang sosial, kemasyarakatan, bidang politik. Nah itulah mungkin yang kita akan tangani. Ini. Dan sebetulnya bidang-bidang itu juga bersangkut paut ya dengan bidang keagamaan, ya kan, sangkut paut dengan bidang adat istiadat, karena dia berakselerasi kan di masyarakat itu. Oleh karena itu juga perlulah ya kita untuk sama-sama memikirkan bagaimana ya untuk agar masyarakat Riau ini bisa aman, nyaman, tentram, damai, dan dengan itu mungkin tingkat kesejahteraan masyarakat Riau ini dapat kita sama-sama peran untuk ditingkatkan, dikembangkan ke masyarakat. Saya kira begitu. Ini Pak Mambang, kita ini di FKPMR ini kan hampir semua
tokoh-tokoh masyarakat, pemuka Pak ya. Artinya mereka ini bisalah memberikan solusi apa jalan keluar atau apa. Tadi kita sebutkan misalnya LAM. LAM ini kalau ada persoalan masyarakat tentang adat, dia bisa memutuskan Pak. Dia bisa mengeluarkan warkah atau apa, memberikan masukan kepada pemerintah mengenai adat misalnya. Ya. Nah, kalau MUI itu juga memberikan Fatwa. keputusan Ada tentang fatwa. keagamaan gitu Ya. Pak. Misalnya ada orang melanggar masalah-masalah keagamaan, menyimpang begitu Pak ya. Ya, ya. MUI bisa mengingatkan dan itu berlaku gitu. Kalau FKPMR ini bisa nggak mengingatkan itu Pak? Nah, kalau mengingatkan bisa, ya, kalau mengingatkan, tapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Karena kalau di adat kan ada itu, ada patukan-patukannya. Ya. Apalagi kalau di MUI kan, Ya. itu ada. Nah, kalau kita ini lebih banyak berkomunikasi, saya kira. Jadi, tapi patukan-patukan secara umum itu, ya, itu ada. Jadi disitulah kita bersama-sama untuk dapat mengacu kepada hal-hal yang bersifat membina pembinaan ya untuk kemaslahatan. Ya. Jadi kalau soal memaksa itu nah, mungkin kalau hal yang bersifat memaksa itu kan pemerintah ya. Betul, Pak. Jadi ada aturan-aturan. Oleh karena itu juga nanti pada kesempatan yang pertama kami juga akan berkonsultasi ya, ke pemerintah daerah dalam hal ini gubernur ya. Ya. Kemudian ke Forkopimda ya, kepada polisi, Kapolda. Di sini sudah ada Panglima kan, Ya. Danrem, Panglima Kodam yang baru yang ke-19 Pak. 19 Pangdam 19 Tuanku Tambusai namanya Pak. Bisai, Ya. dan mungkin ke Kejati ya, seperti itu Pak. Jadi kita dan kita juga mungkin ingin juga nanti ya berkonsultasi dengan ormas lain ya, gitu ya. Ormas lain termasuk juga Kadin seperti pensi seperti apa gitu, sehingga kita ini tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, Bung Denny, itu di FKPMR itu berkumpul itu orang pintar ya. pintar Pak. Jadi Guru-guru besar juga. mantan rektor, Ya. profesor banyak, Senior. dokter banyak, Ya. mantan pejabat, Ya. Ekonom banyak juga, Pak. ekonom banyak, Ya. mantan gubernur, mantan sekda, apa semua. Jadi saya harapan kita FKPR ini sebagai tempat rujukan, tempat bertanya, ya. Nah, oleh karena itu ini perlu dikembangkan organisasinya itu. Jadi tidak bisa sendiri kan? Mungkin menurut saya fokus tadi itu begini Pak. Sekali sebulan misalnya FKPMR berdialog dengan perguruan tinggi, sekali sebulan dengan pemerintah, sekali sebulan dengan pihak swasta misalnya, memberikan masukan itu Pak. Ya. Karena di situ berkumpulnya orang-orang hebat lah menurut saya. Saya pun dulu pernah menjadi pengurus di FKPMR itu, karena saya di bidang pers, saya dianggap sudah senior di bidang pers. Jadi kalau ada orang bertanya soal pemberitaan, saya menjawabnya. Dan kita juga dulu sekitar sebulan sekali mengadakan pelatihan gitu Pak. Mungkin ini juga bisa dilakukan oleh FKPMR itu Pak. Ya, itu akan dilanjutkan Pak. Saya kira memang masukan yang baik ini ya. Dan oleh karena itulah nanti insya Allah kita akan urun rembuk di dalam rapat pleno itu, ya kan, untuk menentukan ya program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan apa kira-kira yang diperlukan untuk itu, persiapan-persiapannya. Ya. Gitu.
mungkin nanti malam itu juga akan menyusun program sehabis rapat nanti malam, besok atau lusa Bapak pun bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Oke, siap. lebih panjang. Siap. Kita kembali ke Pak, ke dasar ini ya, ke awal lah. Pak Mambang ini kan mungkin sudah tidak muda lagi lah ya. Dah berapa umur Bapak sekarang, Pak? Sekarang masuk 77 tahun. 77? Nanti bulan Maret. Hah? Bulan Maret tuh 77 tahun saya. 77 ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi rasanya masih muda. Masih sekitar 50 tahun lah. Kalau bisa. Yang ingin saya tanya tuh, kenapa Pak Mambang mau menjadi ketua FKPMR ini? Iya, jadi kita ini semasa hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kesehatan, kemudian keleluasaan sedikit banyaknya kan. Kemudian dengan itu ya kita harus dapat memberikan juga kontribusi ya, makna dari kehidupan itu. Allah telah memberikan kepada kita, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat sekarang kan, dan masih bisa berpikir, masih bisa kesana kesini, masih bisa berbuat, tidak bisa 100%. Meski udah 77 tahun ya? 77 tahun. Luar biasa itu, Pak. Tapi itu saya tidak mengatakan bisanya itu karena saya. Ya kan? Bisa itu karena kebersamaan tadi itu. Jadi kalau sendiri nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin bisa. Apa saja. Karena kita ini kan, hidup ini kan tidak sendiri dan bukan untuk sendiri. Ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita meramu kebersamaan Atau ini. Bapak masih mau mengubah misalnya ekonomi masyarakat Riau, politik masyarakat Riau, perkembangan-perkembangan lain, masalah-masalah sosial, pendidikan di Riau ini, mungkin ingin mengubah itu enggak Pak melalui FKPMR ini? Ya, kita... Atau gimana kalau di mata Pak Mambang sekarang perekonomian dan pendidikan di Riau ini? Ya, memang salah satu itu, tapi kita tidak bisa merubah. Ya kan, karena tadi itu, jadi kita FKPMR ini mungkin ya memberikan pemikiran, pandangan, pendapat, tapi keputusan tindakan itu adalah dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak yang berkenaan yang melaksanakan, umpamanya dunia usaha dan sebagainya. Seperti ya bidang ekonomi ya. Kalau dulu waktu migas itu di atas. Ya. Contohnya aja Riau ini untuk di luar Jawa, APBD kita itu kedua tertinggi setelah Indonesia. Di bawah Kaltim kan Indonesia. Ya. Nah sekarang ya kan turun karena migas turun. Ya. Tapi kita nomor 1 loh untuk sawit. Ya. Seluruh Indonesia kan, untuk seluruh Indonesia. Tapi apa? Kita lihat ya, kita itu APBD kita provinsi, kabupaten, kota, malah di kabupaten-kabupaten yang di situ ada kebun-kebun sawit, malah turun rendah itu dapat. Nah, ini di mana ini kita apakan? Nah, sekarang apakah kebun sawit ini tidak menghasilkan? Ternyata kebun sawit itu setiap tahunnya bertambah. Berarti ini ada penghasilan. Dan di Indonesia pun terluas kebun sawit di Riau, Pak. Iya. Ya. Nah, ini kenapa kita tidak dapat? Ini mungkin itu ya perlu nih ditelaah, diteliti di mana ini. Ketika kebun sawit terus meningkat, tapi kesejahteraan masyarakat, ya APBD Provinsi Riau dan Kabupaten itu menurun. Kita itu tingkat pertumbuhan Riau itu mungkin ya itu nomor 2 terendah untuk Sumatera, ya kan? Di Sumatera Pak? Iya.
sekitar 0,3 sekian gitu. Tapi nanti data pastinya itu. Jadi kita supaya penghasil sawit yang terus meningkat. Tak mungkin kalau tidak menghasilkan, ini terus bertambah dia, ya kan, sawit itu. Nah ini salah satu mungkin ya, ini baru sepintas yang kita lihat seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada hal-hal lain lagi, nanti kita coba, karena pakar-pakar kita banyak. Ya, jadi oleh karena itu saya kembali katakan, kita tidak bisa bekerja sendiri, dan saya sebagai ketua umum, saya tidak punya apa-apa, ya. Tapi kita punya forum komunikasi pemuka masyarakat Riau. Di situ banyak orang. Kita bicarakan sana semuanya ya Pak? Iya, itu Pak. Termasuk ekonomi, pendidikan, politik, sosial, ya. Termasuk juga masalah kesehatan mungkin. Betul. Ya. Nah, ini begini Pak Bambang, tadi Bapak sudah menyebut sawit juga, artinya Riau ini juga dikenal sebagai wilayah perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Pemasukannya pun kalau menurut pengusaha sawit maupun pelaku sawit itu cukup besar, tapi pajaknya itu tidak masuk ke PAD kita Pak. Itu mungkin perlu juga nanti dibicarakan di Betul. FKPMR. Nah, ya ini salah satu Pak ya, yang nanti kita coba urun rembuk ya. Kalau pengusahanya menjadi kaya raya konglomerat, ya kan? Ya. Hendaknya daerahnya juga ikutlah, masyarakat di daerahnya juga ikutlah, Ya. ya kan? Ya. Itu saja cuman ya pakai bersama-samalah kita menikmati, ya kan? Enak ya? Ya. Menikmati apa yang dihasilkan di daerah, Ya. gitu ya Pak ya. Nah inilah yang perlu kita Mungkin sebagai masukan dari kami lah Pak, orang media gitu ya. Pertama, kita tahu bahwa perkebunan sawit, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang menggarap perkayuan, bubur kertas ya, dan tisu segala macam. Itu diduga yang tidak ada izin di Riau ini, itu sudah viral itu Pak di Indonesia. Itu sekarang menjadi tangkapan oleh PKH dan Agrinas, itu sekitar 1.200.000 hektar Pak. Itu kebun atau tanah ilegal yang dimiliki oleh negara atau masyarakat, atau itu semacam hutan lindung atau apa. Itu jumlahnya sekitar 1.200.000 hektar Pak. Kalau 1 hektar tanah itu digarap untuk sawit misalnya, atau untuk menanam akasia, itu berapa uangnya tuh Pak? Kalau sawit itu panennya kan 2 kali 1 bulan. 1 kali panen itu minimalnya saja bersihnya itu 3 juta Pak. Kalau 3 juta dikali 1.200.000 hektar berapa itu Pak? Atau kalau itu digarap oleh beberapa perusahaan, oknum perusahaan lah ya, untuk sawit, untuk bahan kertas atau bahan yang lain-lain lah. Itu berapa jumlahnya itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberi masukan tentang daerah istimewa Riau Pak. Daerah istimewa ini, Riau ini sejak dulu dikenal sebagai daerah yang istimewa sebenarnya. Ada Raja Siak namanya Sultan Syarif Qasim, itu menyumbang kepada negara kita ini sebesar 13 juta gulden Pak. Kalau diuangkan itu waktu itu jumlahnya sekitar 1,07 triliun Pak. Itu dari Riau. Kemudian Raja Riau, Raja Siak ini dan beberapa raja lainnya di Riau ini, misalnya raja di Indragiri dan raja-raja di Kampar, juga menyumbang kepada negara meskipun tidak sebesar Raja Siak. Tetapi
Riau ini kita lihat dibanding dengan provinsi lain agak tertinggal, Pak. Dari Sumbar saja misalnya. Di Sumbar itu seluruh perkampungan, kampung-kampung itu jalannya sudah diaspal, Pak. Kalau kita banyak tanah yang tanah. Jadi mungkin FKPMR, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat ini juga memberikan perhatian yang khusus mengenai ini, Pak. Satu lagi, dulu pernah juga dibuat itu Kongres Rakyat Riau. Ya. Nah ini juga menurut kami kerja besar FKPMR untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Riau ini yang rata-rata mungkin sekitar 70% orang Melayu atau 60%. Nah itu kalau menurut Pak Bambang seperti apa? Jadi yang pertama sesuai perjalanan sejarah ya. Dari kerajaan kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan tanggung-tanggung perjuangannya. Harta, nyawa, dan segalanya. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang kita masih tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berpandangan ya yang baik itu kita teruskan. Tinggal yang mana yang kurang itu yang kita harus perbaiki, ya kan? Penyelenggaraan pemerintahannya karena bagaimana? Misalnya gini Pak, Raja Siak itu perannya kepada negara ini cukup besar Pak. Produksi minyak terbesar di Indonesia ini dulu dari Riau Pak. Income per kapita di tanah air ini juga dulu sebagian besar dari Riau. Dan minyak-minyak itu diproduksi di tanah atau di areal yang diberikan oleh Sultan. Di Sultan ini tahun 1946 berhenti jadi raja dan jadi rakyat biasa Pak. Dan dia tidak juga diberi diserahkan kepada negara oleh presiden Nah, jadi kalau itu itu tadi memang Riau ini kontribusinya sangat besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini kan. Tapi alhamdulillah 13 juta golden Pak. Alhamdulillah. Dan hampir berapa juta hektar tanah mulai dari Siak sampai Minas sampai Dumai Pak. Diserahkan oleh Sultan kepada pemerintah. Itu yang perlu kita komunikasikan ulang ulang kita komunikasikan lagi kepada pemerintah pusat bagaimana adilnya keadilan itu kan perlu secara menjadi perhatian kita itu oleh karena itu hal-hal yang seperti itu saya kira yang itu saya setuju. Saya setuju kita untuk yang mana yang kira-kira tidak tepat, tidak adil, tapi rumah kita ini harus kita pertahankan gitu Pak. Ya kan? Sebab saya khawatir kalau rumah ini kita tidak pertahankan malah timbul masalah baru. Ya kan? Ya kan? Bagaimana kehadiran FKPMR itu benar-benar mensejahterakan kehidupan rakyat lah Pak. Dapat bersama-sama kita berusaha mengupayakan gitu kan Pak itu tadi tujuan kita bersama untuk menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian, kesejahteraan masyarakat gitu. Kan itu sebetulnya. Jadi ini kontribusi kita bersama gitu. Bagaimana kita menyamakan langkah terhadap langkah kita ini. Nah, jadi barangkali itulah yang harus kita fokuskan ya Pak daripada kita umpamanya terlalu jauh dan mungkin nanti akhirnya kita kehilangan yang sebenarnya yang diharapkan. Yang sebenarnya yang diharapkan itu kan kesejahteraan Pak, keamanan, kenyamanan gitu. Ya kan?
Ini yang harus kita pegang teguh. Bagaimana keamanan kenyamanan kita sebagai satu wilayah di negara Republik Indonesia ini, ya, damai, aman, nyaman masyarakat kita. Betul. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat kita, ya. Nah, itu berkolaborasi semua, semua unsur yang ada di masyarakat dan pemerintah. Kalau menjadikan Riau sebagai daerah istimewa, apa yang bisa kira-kira dilakukan FKPMR, Pak? Atau BKPMR menghadap Pak Presiden atau DPR gimana? Seperti apa kira-kira? Sebetulnya ini kan saya kira yang lebih kita pikirkan lagi itu bagaimana kebersamaan, ya, bagaimana pandangan masyarakat Riau secara keseluruhannya atau sebagian besar gimana, kemana maunya, kan begitu Pak. Jadi kalau daerah istimewa itu apa yang diperoleh, gitu. Kita mesti jelas dulu kan tahu, kita harus tahu dulu apa yang diperoleh. Itu Aceh daerah istimewa sampai sekarang pertumbuhannya di atas Riau aja sedikit, tapi tetap sekitar tiga lebih gitu pertumbuhannya. Itu sudah puluhan tahun daerah istimewa. Ya. Jadi apa kira-kira apa yang kita peroleh itu, ya kan? Ya. Jadi kalau kita tahu jelas apa yang kita peroleh itu, tinggal kita sosialisasikan kepada masyarakat bersama-sama kita. Gitu. Tapi minimal dengan menjadi daerah istimewa itu kan pasti ada keuntungan-keuntungan untuk daerah, Pak. Misalnya Aceh itu dari sisi politik dia bisa membuat partai sendiri misalnya di Aceh, atau Aceh bisa mengatur ekonomi sendiri gitu, Pak. Dia hanya melaporkan ke pusat hasil yang mereka buat misalnya. Dengan daerah istimewa itu pasti ada kelebihan-kelebihan. Paling tidak FKPMR nanti Pak secara bersama-sama mendorong ini Pak. Mungkin nggak itu kira-kira Pak? Ya perlu, saya kira nanti kita musyawarahkan kan DPR. DPR ini kan banyak tokoh-tokoh, malahan tokoh Riau Merdeka ada di situ. Ya kan lebih daripada daerah istimewa kan. Ya. Nah ini yang perlu kita komunikasikan, ya kan. Ya kita perlu komunikasikan, ya, sehingga kita tetap dalam persatuan gitu. Yang penting itu Pak, persatuan itu Pak, ya kan. Ya. Jadi kita tidak sendiri-sendiri gitu. Tidak hebat sendiri. Tidak hebat sendiri, ya kan. Jadi FKPMR itu berkomunikasi ya, dengan seluruh masyarakat Riau maunya apa. Ya, itu menjadi happy saya. Dan kita juga mengumpulkan apa yang diinginkan masyarakat ya Pak ya. Forum Pak. FKPMR itu forum kan. Jadi kalau forum itu ya wahana tempat berkomunikasi, ya, berdiskusi, ya, dan musyawarah mufakat. Ya. Gitu. Jadi ya menyamakan pandangan, pendapat dan menyatukan tindakan gitu. Ya. Kalau Kongres Rakyat Riau itu seperti apa Pak Mambang? Itu yang pertama, Kongres Riau itu kan daerah apa dulu itu kan Riau Merdeka kan? Ya. Riau Merdeka. Ya. Dan ya apakah itu sekarang bisa? Sampai sekarang kan ternyata itu tidak atau belum bisa dilakukan. Nah kembali lagi kalau kita bicara soal historis, ya kan? Ya. Ini yang punya Indonesia ini kan raja-raja dulu Pak, kerajaan, ya kan? Ya. Kan gitu kan? Dulu Pak ya? Dulu dia menyatukan jadi negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan?
merdeka, Ya. ya kan? Nah sekarang kita kalau umpamanya Riau merdeka ini, kita harus kembalikan kepada masyarakat Ya. secara keseluruhannya, Pak. Kan gitu, Pak. Ini bukan persoalan apa kan? Adalah kita sebetulnya persoalan yang kita tampung itu ada persoalan masyarakat. Ya. Satu lagi Pak Mambang, FKPMR ini kan banyak kegiatannya Pak, karena ada bidang-bidangnya, ada bidang sosial, ada bidang kemasyarakatan, ada juga bidang keagamaan. Ini banyak kegiatan. Itu kan perlu dana Pak, perlu biaya. Dari mana ini dana ini Pak? Ya itu makanya nanti kita akan bicarakan Ya. dalam Kalau LAM itu atau MUI itu kan ada tiap tahun ya, dapat hibah Pak ya, dari ya, pemerintah. betul. FKPMR ini setahu saya belum pernah dapat hibah Pak. Belum. Ya. Jadi kita bersyukur dan salut, terima kasih besar ya kepada pencetus dan pendiri FKPMR ini, Pak. Dapat membangun kantor itu. Ya. Itu Kantornya juga ya, bagus. kantor itu. Dari mana dana bukan dari pemerintah? Ya kan? Ya kita terima kasih itu. Ya. Nah sekarang bagaimana kantor itu kita benahi, Ya. kita fungsikan, ya kan? Nah, sehingga kantor itu betul-betul bisa mengakselerasi daripada kegiatan-kegiatan FKPMR. Nah, kita sudah nanti akan kita bicarakan masalah dana itu. Kalau memang perlu ada iuran di antara anggotanya itu kan Pak, kalau BPH itu 99 orang. Ya. Kalau Dewan Kehormatan itu 19 orang. Jadi itu kan 100 berapa? 18 orang. Ya kan? Ya. Untuk personal per bulan umpamanya berapa? Di FKPMR ini juga saya lihat ada juga pengurusnya yang di LAM gitu Pak. Yang di MUI juga ada. Ya. Yang di lembaga adat juga ada. Yang di perguruan tinggi juga banyak. Banyak. Dan di organisasi ekonomi seperti Kadin ya. itu cukup banyak Pak. Pensi. Ya. Nah, kalau bisa di eranya Pak Mambang ini ada keputusan yang mengikat gitu Pak. Artinya keputusan yang mengikat itu apa yang diputuskan oleh FKPMR itu menjadi pegangan gitu Pak, menjadi acuan masyarakat. Misalnya MUI memutuskan, itu tidak agama Islam, itu agama kamu karang-karang sendiri, dilarang gitu. Kalau dia buat lagi, MUI bisa meminta kepada polisi atau aparat keamanan untuk menangkap gitu Pak. Mungkin perlu juga FKPMR itu memberikan masukan misalnya kepada perusahaan sawit yang masih mencuri tanah, yang tanahnya tidak ada izin. Dia ada izin sebenarnya Pak. Ya. Izinnya misalnya 10.000 hektar. Tapi di tanah itu ada 14.000 hektar. Nah itu di FKPMR mungkin nggak melakukan pengawasan. Mungkin Pak. Jadi begini Pak, kita inginkan segala sesuatunya itu di lapangan itu sesuai aturan. Dan kalau tidak sesuai aturan itu yang kita coba ingatkan kepada instansi yang melaksanakan aturan, gitu. Nah ini makanya ini harus bekerja semua ini Pak, tidak sendiri. Banyak masalahnya kan Pak. Masalah karena ekonomi. Masyarakat berharap banyak dengan FKPMR ini Pak. Apalagi Pak Mambang yang berpengalaman dalam organisasi maupun pemerintahan. Karena sejak awal Pak Mambang ini tokoh ekonomi, pernah juga menjadi sekretaris otorita di Batam Pak ya. Pernah juga menjadi kepala perekonomian kalau nggak salah. Isi Pak.
IC ya. Ikatan Sarjana Ekonomi Iya. Provinsi Riau. Ya. Nah, jadi harapan orang kepada Pak Mambang ini, termasuk kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Saleh Jasid, dengan Pak Wan, mantan wakil gubernur juga. Mereka seperti menumpahkan harapan ini kepada Pak Mambang itu bukan separuh-separuh, tetapi sebagian besar lah mereka harapkan Pak Mambang bisa mengubah ini. Sama dengan harapan saya Pak Denny. Saya mengharapkan juga seluruh pihak yang terkait juga menumpahkan bersama-sama kita, ya kan? Nah, untuk kemaslahatan umat ya di Provinsi Riau ini, di tempat tanah kita ini, tempat kelahiran kita ini kan, ya enak. Nah, kita kan orang lingkup kita nih Riau ya, nggak usah lah kayak nasional apa itu kan. Tapi kalau yang berkenaan kebijakan nasional menyangkut daerah kita, kita masuk. Mudah-mudahan Pak Mambang bisa berhasil membawa masyarakat Riau ini ke arah yang lebih baik lah. Insya Allah. Karena harapannya begitu banyak, termasuk tokoh-tokoh yang tua itu. Misalnya tadi pagi apa kemarin pagi itu, ada salah satu tokoh masyarakat, kalau tidak salah namanya Pak Natar Nasution. Pak Edi Natar Nasution. Dia ikut tadi memproses, meminta kepada kepolisian, kepada wali kota untuk menutup tempat-tempat yang diduga keras itu bisa merusak moral masyarakat. Misalnya tempat-tempat hiburan, tempat-tempat perjudian. Nah itu. Nah barangkali ini Pak Mambang bisa juga memutuskan di FKPMR memberi masukan kepada Pak Wali maupun kepolisian supaya tempat judi atau tempat-tempat prostitusi itu ditutup gitu Pak. Ya, jadi kita tegaskan Pak, laksanakan aturan gitu. Itu saja sebetulnya. Kalau dilaksanakan aturan itu, maka tidak akan terjadi yang menyalah. Jadi dasarnya FKPMR bagaimana bisa menegakkan aturan yang sudah dibuat ya Pak? Aturan. Menyepakati ya Pak ya? Gitu. Baik Pak Mambang, kalau ada hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan hadirnya Pak Mambang di FKPMR, mungkin bisa disampaikan yang belum tersampaikan mungkin dalam perbincangan atau dialog interaktif kita ini, mungkin ada hal yang bisa Bapak sampaikan. Silakan. Terima kasih. Jadi secara internal saya teman-teman di Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau, marilah kita bersama-sama untuk dapat melaksanakan visi dan misi FKPMR ini dengan sebaik-baiknya. Tiada jalan lain dengan cara berkomunikasi dengan baik, bertikat baik kita, ya kan? Kemudian melaksanakan juga aktivitasnya secara baik. Gitu. Dan secara eksternal pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah daerah, Porkompinda, pihak-pihak asosiasi, ormas-ormas lainnya, kami mengajak kita bersama-sama untuk memberikan keamanan, kenyamanan daerah Riau, dan tujuan kita adalah bagaimana kita untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau ini, meningkatkan harga diri dari masyarakat Riau, sehingga masyarakat Riau ini adalah masyarakat yang tampil ya sebagai masyarakat yang madani ya, yang baik, yang bergaul dengan baik dan mempunyai tanggung jawab
kebersamaan dengan baik bagi daerah dan bagi keluarga kita. Demikian saja. Baik, karena waktunya juga sudah cukup panjang dan barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Raja Mambangan ini akan berguna bagi kita, bagi pemirsa bersama. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.